kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sesuai dengan pembicaraan kita sebelumnya. Saya akan berbagi, mensupervisi ceritanya, mensupervisi teman baik saya. Di mana tahapan supervisinya nanti adalah kita melakukan dulu praobservasi untuk mengetahui perencanaannya, kemudian dilanjut dengan observasi di kelas, dan nanti setelahnya kita akan melakukan pasca observasi ya. Nah, sebelumnya saya mohon izin untuk mendokumentasikan percakapan kita ini ya Bu ya. Tidak apa-apa? Terima kasih. Nah, kebetulan nanti kira-kira pengajarnya di kelas apa nih? Di kebetulan kelas 11. Oh, kelas 11. Iya, mapel kimia. Iya. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Kebetulan siswa lagi mempelajari asam basa dan direncanakan untuk melaksanakan praktikum. Nah, tujuannya agar siswa dapat menentukan indikator asam basa dengan menggunakan bahan alami, dengan pembelajaran melalui pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dalam pembelajaran sosial emosional. Oh iya, jadi tujuan yang akan dicapai nanti adalah siswa akan menentukan indikator asam basa dengan menggunakan bahan alami ya. Metodenya praktikum. Iya, dengan strateginya pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi sosial emosional. Aduh, menarik sekali nih. Nah, untuk menerapkannya itu bagaimana? Penerapannya saya tuh terinspirasi ya dari pengimbasan yang sudah Ibu lakukan. Nah, saya terinspirasi melihat kebutuhan siswa yang berbeda-beda dengan potensi siswa yang berbeda-beda, sehingga saya kira saya sebagai pendidik harus mengakomodir dan memfasilitasi dengan potensi siswa tersebut. Nah, salah satu caranya mungkin dengan penggunaan pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran. Iya, betul. Kalau untuk pembelajaran sosial emosionalnya itu bagaimana? Untuk sosial emosional, saya harapkan agar siswa dapat, yang pertama mungkin ya, siswa dapat mengelola emosi dengan baik, lalu memiliki kesadaran sosial, lalu mungkin dapat bekerja sama dengan rekannya, lalu mungkin melatih keterampilan. Nah, siswa keterampilan berrelasi, kemudian sehingga siswa dapat mengambil kesimpulan secara tepat dan bertanggung jawab. Iya, iya. Berarti kenapa Budian mengambil pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional pada pembelajaran yang akan datang adalah pertama karena terinspirasi bahasa saya. Terima kasih. Ternyata saya bisa bermanfaat juga untuk rekan saya, dan yang kedua mungkin melihat keanekaragaman siswa-siswi di kelas, sehingga sepertinya cocok untuk menggunakan metode ini. Ya, menarik sekali Bu Dian. Nah, untuk cara menerapkannya seperti apa? Cara penerapannya mungkin saya akan memetakan dulu ya, yang pertama melihat dari kesiapan belajar siswa, lalu dari minat, lalu dari profil belajar. Nah, kalau dari kesiapan belajar saya melihat bahwa tingkat pemahamannya berbeda-beda, ada yang rendah, ada yang sedang, lalu ada yang tinggi. Lalu dari minat juga melihat hasil belajarnya berbeda-beda juga, dan dari profil saya melihat dari gaya belajar. Nah, kayaknya gaya belajarnya ada yang terlihat seperti gaya belajar visual, kemudian ada juga yang kinestetik, dan ada juga yang auditori kayaknya. Iya. Jika terkait dengan sosial emosionalnya bagaimana? Kalau sosial emosionalnya sepertinya saya untuk pembelajaran kali ini saya akan melihat dari aspek kesadaran sosialnya ya, kesadaran sosial siswa, lalu dari melatih keterampilan untuk berelasi dengan betul. Jadi untuk aspek pembelajaran diferensiasinya pertama dengan memetakan kebutuhan. Ternyata ditemukan ada kesiapan belajar yang berbeda ya. Ada yang tengah, sedang, dan tinggi. Dari minatnya dan dari gaya belajarnya. Namun setelah dipetakan, kemudian menemukan bahwa siswa-siswa itu ada gaya belajar yang auditori, visual, dan kinestetik. Dan untuk sosial emosionalnya nanti yang akan dikembangkan adalah dengan mengembangkan kesadaran sosial dan kemampuan berelasi untuk berelasi. Iya.
Nah, strateginya atau caranya untuk pembelajaran sosial emosionalnya bagaimana Bu Dia? Oh, kalau untuk pembelajaran emosional kayaknya strateginya saya akan memberikan ice breaking dulu ya, ice breaking ke siswa, jadi supaya muncul aspek emosional atau kedekatan dengan rekannya. Siswa diharapkan untuk nanti prosedurnya ya, untuk nanti berhadapan-hadapan, lalu melihat kesiapan temannya dengan melihat kerapihan mungkin ya. Karena kebetulan pembelajarannya siang, jadi saya pengen anak itu respon ke temannya, melihat kerapihannya atau kesiapannya, sehingga satu sama lain saling mengingatkan mungkin ya, seperti itu mungkin ya. Betul. Jadi untuk melatih kesadaran sosialnya, kemudian akan memberikan ice breaking agar terlihat kepedulian antar teman Untuk keterampilan berelasinya, untuk keterampilan berelasi sepertinya saya akan memberikan LKPD ya. Nah, LKPD secara berkelompok sehingga mereka dapat berdiskusi dan dapat melatih komunikasi yang efektif dengan rekannya mungkin ya. Bagus sekali ya, tepat sekali. Sepertinya ketika akan melatih keterampilan sosial, kemudian akan menggunakan strategi atau memberikan LKPD untuk menumbuhkan kemampuan berkomunikasi, bekerjasama anak-anak ya di dalam mengerjakan LKPD. Betul. Baik, kemudian nih kira-kira nih strategi apa yang akan digunakan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasinya nih? Untuk berdiferensiasi sepertinya kalau melihat karena ini praktikum mungkin ya. Jadi strateginya yang saya akan lakukan adalah mengenai diferensiasi proses dan produk kayaknya ya. Nah, untuk diferensiasi produk untuk proses dulu ya. Untuk proses saya akan mengelompokkan siswa. Tadi melihat dari kesiapan belajar kan ada yang rendah, sedang dan tinggi. Jadi saya akan mengelompokkan di mana per kelompoknya terdapat siswa yang memiliki kemampuan rendah, lalu siswa yang memiliki kemampuan sedang, dan siswa yang memiliki kemampuan tinggi. Nah, mungkin saya bayangkan bahwa nanti sepertinya yang memiliki kemampuan rendah, karena biasanya mereka dibantu dengan temannya yang kemampuan tinggi. Nah, sekarang mereka itu ditempatkan pada posisi kelompok yang sama. Nah, mungkin saya akan memberikan perhatian yang lebih intens atau yang lebih banyak terhadap mereka yang kemampuan rendah dan kemampuan tinggi. Mungkin mereka akan lebih mengeksplor kemampuan dia karena mereka biasanya lebih mandiri dalam pembelajaran. Itu mungkin ya. Nah, kalau untuk produk mungkin ya. Nah, kalau untuk produk mungkin saya akan memberikan kebebasan kepada siswa untuk dapat membuat produknya atau nanti hasil dari praktikumnya mereka dapat membuat laporan, boleh dalam bentuk video atau mungkin PowerPoint atau mungkin gambar, seperti itu. Saya berikan kebebasan. Betul. Jadi nanti strategi yang akan digunakan untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi dua strategi ya Bu. Diferensiasi proses dan untuk proses nanti Budian akan mengelompokkan secara homogen siswanya, di mana siswa yang berkemampuan atau pemahaman yang lebih rendah diberikan perhatian yang lebih intens ya, sedangkan yang tidak sedang atau yang tinggi itu bisa lebih mandiri dalam mengerjakan atau bekerja sama. Untuk diferensiasi produknya nanti Budian akan memberikan kebebasan kepada siswa untuk melaporkan hasil percobaannya sesuai dengan minat mereka mungkin ya Budian. Menarik sekali. Selanjutnya nih Budian, strategi untuk melaksanakan pembelajaran sosial emosionalnya kira-kira seperti apa? Kalau sosial emosionalnya kan karena saya hanya melihat dari dua sisi saya itu, yang pertama kesadaran sosial mungkin ya, ice breaking itu ya, memberikan ice breaking jadi supaya siswa karena dia bekerja kelompok nanti dia harus dapat memperhatikan rekan minimal yang ada di pinggirnya. Mungkin saya nanti akan menyuruh mereka untuk berhadapan terlebih dahulu, mengenal satu sama lain siapa yang ada di pinggirnya, lalu memperhatikan minimal kerapihannya saja, lalu kesiapan teman atau rekan di sampingnya untuk dapat nanti melaksanakan praktikum mungkin ya, supaya ada kesadaran seperti itu. Untuk yang keterampilan berelasinya nih, kira-kira strateginya seperti apa? Nah, kalau keterampilan berelasi ya seperti itu aja, saya berikan LKPD gitu ya, LKPD berkelompok ya. Jadi mereka akan dapat berkomunikasi dengan efektif, dapat bekerja sama,
sehingga muncullah kesadaran sosial emosionalnya di antara kelompok. Baik, berarti untuk melaksanakan pembelajaran sosial emosionalnya diambil dua keterampilan Iya, kemudian ya, iya. keterampilan atau kesadaran sosial dan keterampilan untuk berelasi. Di mana kesadaran sosial strateginya dengan memberikan ice breaking, untuk keterampilan berelasi dengan memberikan LKPD yang dikerjakan secara berkelompok. Baik nih Bu Dian, setelah melaksanakan strategi tadi, kira-kira bagaimana indikator bahwa tujuan pembelajaran itu sudah tercapai? Saya melihat sangat jauh berbeda ya dengan pembelajaran seperti biasanya. Nah, yang saya lihat bahwa antusiasme siswa itu lebih senang dan lebih semangat gitu terlihatnya ya. Jadi dalam mengikuti pembelajaran mereka enjoy. Kemudian tingkat pemahaman juga cepat gitu. Malah kelihatannya itu yang dari kelompok yang rendah antusiasmenya tinggi. Biasanya kan mereka hanya diam, kalau enggak mengikuti saja gitu. Kemudian saya lihat bahwa kemampuan berkomunikasi telah muncul, bahwa satu sama lain aktif berkomunikasi dan lebih berkolaborasi, kelihatannya lebih meningkat seperti itu. Iya, jadi indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu pertama terlihat antusiasme yang lebih dari anak-anak terhadap pelajaran. Yang kedua, anak-anak lebih terlihat aktif. Kemudian keterampilan komunikasinya juga bertambah, terutama untuk kelompok-kelompok yang kemampuannya rendah. Gitu. Selanjutnya Budian, kira-kira kapan nih rencana yang barusan Budian sampaikan ke saya itu akan dilaksanakan? Sepertinya sifatnya ya, mungkin hari Rabu depan di kelas 11 MIPA 1 kayaknya ya. Di kelas 11 yang MIPA 1 yang saya jadwalkan mungkin. Iya, betul, baik deh. Nah, untuk menjaga komitmen tersebut, rencana yang sudah dibuat oleh Budian, kira-kira siapa yang bisa diajak untuk menguatkan komitmen Budian? Karena mungkin di MGMP ya Bu. Nah, saya kira karena yang bisa berkomitmen sepertinya yang saya bisa buat untuk berdiskusi dengan Bu Haji Wiwi yang lalu dengan Ibu mungkin ya, yang lebih dulu menerapkan pembelajaran diferensiasi yang lebih tahu. Iya, berarti nanti Budian juga akan mengajak Bu Haji Bibi untuk berdiskusi dan saling sharing karena beliau sudah pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terlebih dahulu. Baik deh. Nah, sekarang bagaimana nih upaya untuk mengetahui perkembangannya? Kira-kira soalnya ini baru ya bagi saya, sehingga step-stepnya mungkin ada yang terlewat atau bagaimana. Jadi untuk memperbaiki ke depannya sepertinya saya membutuhkan untuk diobservasi. Untuk diobservasi sehingga rencana yang telah saya rencanakan untuk pembelajaran ini atau pembelajaran berdiferensiasi ini dapat lancar lalu dengan hasil yang maksimal seperti itu. Jadi nanti untuk mengetahui perkembangan dari rencana yang sudah dibuat oleh Budian, ini Budian nanti akan meminta untuk diobservasi, dari hasil observasi nanti dicatat apa saja yang terjadi. Nanti dapat didiskusikan mungkin ya supaya lebih baik lagi. Nanti kita bisa cakap-cakap lagi dalam sesi pasca observasi. Barangkali kita bisa berefleksi bersama dan memberikan saling umpan balik ya Budian untuk meningkatkan sama-sama kualitas pembelajaran yang kita berikan ke anak-anak. Terima kasih Budian. Saya rasa untuk sesi dari pra-observasi sudah cukup, sepertinya sudah sangat siap Budian untuk melaksanakan rencananya. Saya sudah tidak sabar nih untuk ikut mengobservasi dan untuk melihat rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan di 11 MIPA 1. Iya, 11 MIPA 1. Terima kasih ya Budian. Sampai ketemu nanti di kelas 11 MIPA 1. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka diharapkan siswa atau kalian dapat mengidentifikasi asam dan basa dengan menggunakan apa? Indikator kamus dan indikator alami. Nah, mungkin kalian apa itu hubungannya? Nah, pembelajaran diferensiasi itu karena pembelajaran itu berpusat pada siswa ya, di mana nanti yang melakukan pembelajarannya adalah kalian. Kemudian
kemudian di mana adanya heterogennya kemampuan kalian, kemudian kalian dengan gaya belajar yang berbeda-beda, maka dengan gaya belajar berbeda-beda tapi satu sama lain harus mendukung, maka diharapkan munculnya sikap atau sifat sosial. Nah, kita membutuhkan teman yang lain tidak? Membutuhkan ya. Jadi sifat atau sikap sosial spiritualnya atau sosial emosionalnya seperti apa? Yang pertama, kalian harus ada kesadaran diri bahwa ini di lab, jadi tidak boleh ceroboh, ya. Harus sadar diri, lalu harus manajemen diri. Nah, jadi sebelum diatur oleh orang lain, kalian harus dapat mengatur diri sendiri. Nah, lalu kesadaran sosial. Nah, ini kan duduknya berkelompok, jadi kalian otomatis akan membutuhkan teman, ya. Jadi temannya harus saling, ya. Supaya nanti bagaimana? Supaya nanti kalian dapat memiliki keterampilan berelasi. Jadi satu sama lain saling mendukung sehingga muncullah untuk sifat bertanggung jawab. Ya. Nah, sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Nah, supaya dapat lebih fresh pembelajarannya, coba ini kan siangnya panas ya. Nah, ini yang duduk berdekatan. Oh, ini harum laki-laki, tapi nggak apa-apa. Silahkan untuk melihat satu sama lain. Silahkan lihat satu sama lain. Oh, kalau nggak dengan ini. Nah, ini kan siang panas. Berarti kan udangnya sudah ada yang luntur itu ya. Ya. Jadi coba perhatikan kondisi atau keadaan teman kalian di depannya. Bagaimana, silakan dikomentari. Nah, silakan dikomentari. Nah, itu adalah bagian dari sosial emosional ya. Jadi kita memperhatikan teman atau empati terhadap teman. Gimana keadaan temannya? Masih sempurna. Rapi. Lalu lihat keadaan diri bagaimana? Siap belajar? Ya. Cantik? Cantik. Ya, sekarang kita fokuskan lagi ya untuk lebih fokus, untuk lebih bersemangat karena ini siang. Jadi coba tangan kalian ke depan sana. Penunjuknya. Nah, satu aja, satu aja. Nah, silahkan sekarang ditunjuk pipi teman kalian. Sekarang silahkan dipegang telinga. Oh, udah fokus ya? Nah, ya udah fokus. Nah, lalu kemarin kalian sudah ibu suruh untuk literasi mengenai indikator kan ya? Nah, kira-kira sifat bisa disebutkan dari indikator apa saja yang sifat ketahui? Atau yang lainnya bisa membantu? Makmus. Lalu indikator alami. Bagus. Dua. Apa lagi? Larutan. Indikator larutan. Indikator universal. Nah, berarti kalian sudah membaca ya. Nah, dihubungkan materi asam rasa dengan indikator, maka pembelajaran kali ini akan kita lakukan dengan praktek ya. Nah, bahan-bahannya sudah dibawa. Apa praktek apa kita sekarang? Asam dan rasa. Nah, ibu mau nanya sekarang, bagaimana prosedur kerjanya? Adakah yang sudah membaca? Adakah yang sudah membaca prosedur kerja? Ya, coba dibuka lagi. Jadi prosedur kerjanya adalah nanti diberikan alat dan bahan ya, alat dan bahan. Lalu dari alat bahan yang tersedia, alat dan bahannya nanti ada apa saja ini? Ada plat tetes, lalu ada
pepes ya. Lalu masukkan cuka. Masukkan secukupnya sini. Masukkan kurang lebih 5 sampai 10 pepes. Lalu sebagai pembanding bagaimana? Masukkan lagi ke sebelahnya ya. Jadi kita bikin 2. Ini cuka yang pertama, ini cuka yang kedua. Nah, lalu nanti untuk menguji apakah bersifat asam atau basa, dibagaimanakan? Kita masukkan apa? Asam. Nah, jadi nanti plat tetes yang sudah berisi cuka, nanti kita masukkan kertas lakmus. Sesudah itu dibagaimanakan? Nah, lalu dilihat apa yang dilihat? Perubahan warna pada apa? Pada kertas lakmus. Nanti dilihat perubahan warna pada kertas lakmus. Lakmus, kertas lakmus yang warna merah, nanti warnanya jadi bagaimana? Lalu dicatat ya hasil pengamatannya. Lalu yang biru. Nah, nanti kategorikan atau simpulkan perubahan warnanya apakah bersifat asam atau basa seperti literasi yang telah kalian pelajari. Nah, karena kan Ibu tahu bahwa kemampuan ini berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya atau senangnya adalah gambar ya. Ada yang senangnya misalnya bikin video. Nah, jadi nanti silahkan untuk laporannya berbeda-beda. Ada yang ditanyakan lagi? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita mulai praktek. Sok, larutan. Yang lain kasih tahu ini warnanya apa? Sok tulis. Larutan apa? Ini larutannya apa? Ini nih apa nih? Di bawahnya tulis. Lalu sama apa di bawahnya? Sok air kapur. Lalu di sini lakmus. Nih lakmus apa sini? Merah. Sok tulis. Yang pertama adalah larutan cuka. Larutan cuka ketika dimasukkan warna lakmus merah akan tetap menjadi warna merah, dan ketika dimasukkan kertas lakmus biru maka akan berubah menjadi merah. Jadi sifat dari cuka adalah asam. Yang kedua ada larutan kapur. Ketika larutan kapur dimasukkan kertas lakmus warna biru akan tetap menjadi biru. Kemudian ketika air kapur dimasukkan kertas lakmus warna merah, dia akan berubah menjadi biru. Maka sifat dari larutan kapur adalah basa. Simpulkan dari praktikum kali ini. Dari sini dapat mengidentifikasi asam basa dengan menggunakan apa? Indikator lakmus dan indikator bahan alami. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa suatu larutan apabila dia merubah warna kertas lakmus, misalnya ini cuka merah menjadi merah dan biru menjadi merah, yang merubahnya adalah kertas lakmus biru, maka dia akan bersifat asam. Lalu misalnya apabila suatu larutan dia lakmus merahnya yang mengalami perubahan menjadi biru, sedangkan lakmus birunya tetap, maka dia bersifat asam. Lalu dari sini, dari ketiga bunga yang diujikan ya. Nah, di sini warna awal lalu dicoba dan air kapur ada perubahan tidak? Ada. Berarti bunga yang mengalami perubahan warna ini bisa digunakan sebagai indikator tidak? Bisa. Jadi bisa digunakan sebagai indikator alam ya. Nah, sekarang Ibu mau nanya, bagaimana atau apa menurut kalian? Bagaimana menurut kalian mengenai pembelajaran kita kali ini? Seru, menyenangkan, seru. Kemudian hal menarik apa dari step-step yang telah kita lakukan? Proses menggerus. Yang lain? Mencampur. Lalu apa lagi? Melihat perubahan warna. Jadi itu semua bisa terlaksana karena adanya proses sosial emosional ya. Jadi tadi yang Ibu sebutkan tadi, adanya kesadaran
kesadaran diri, adanya manajemen diri, adanya kesadaran sosial. Jadi nanti kalian bisa berkolaborasi dan bertanggung jawab. Buktinya adalah hasil presentasi ke depan semuanya maksimal. Yang di luar dugaan ternyata bisa ke depan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dian. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, adik kita bertemu lagi Iya. ya. Setelah kemarin saya melihat observasi pelaksanaan pembelajaran di kelas Bu Dian ya Bu Dian. Sekarang kita bertemu lagi nih. Bagaimana perasaannya? Perasaannya alhamdulillah dan sangat lega ya. Selesai. Menarik sekali ya. Jadi hari ini tujuan kita berbincang-bincang lagi itu sepertinya untuk apa ya? Kayaknya teman-teman kan sebelumnya udah terobservasi ya. Kemudian Bu Dian mengobservasi saya melakukan proses pembelajaran pada siswa. Nah, mungkin seperti ini adalah pasca sebagai tindak lanjut ya, tindak lanjut hasil observasi kemarin. Iya betul. Jadi sekarang ini tindak lanjut kita ya setelah pra-observasi dan observasi. Jadi ini kita ke paskanya ya untuk menindaklanjuti hasil observasi yang kemarin. Boleh tuh diingatkan kembali sepertinya tujuan pembelajaran yang kemarin ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, bisa disampaikan lagi? Pada pembelajaran kemarin tujuan pembelajarannya menentukan indikator asal massa ya dengan menggunakan bahan alami, dengan melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan keterampilan sosial emosional ya. Keterampilan sosial emosionalnya yang kemarin menitik beratkan pada aspek kesadaran sosial. Iya ya, menarik sekali kemarin Bu Dian sudah mengintegrasikan pembelajaran diferensiasi dan PSE sosial emosional di dalam pembelajaran kimia, yaitu menentukan indikator asal massa bagi siswa ya. Bisa kembali diceritakan nih apa saja yang dilakukan di kelas kemarin? Mungkin yang dilakukan kemarin ya step-stepnya gitu ya. Nah, mungkin seperti biasa pada saat kegiatan awal saya melakukan kegiatan rutin ya, masuk kelas seperti biasa mungkin ya, kemudian menyapa siswa gitu ya, mengabsen. Kemudian setelah itu mungkin karena kemarin itu pembelajaran itu siang, habis istirahat itu ya, tepatnya jam 12.45. Jadi melihat kondisi siswa yang memang kalau siang itu sudah gelisah, sudah tidak nyaman gitu. Jadi kemarin itu setelah kegiatan rutin seperti biasa, saya itu memberikan ice breaking ya, memberikan ice breaking mungkin tujuannya supaya siswa fokus kembali ya. Jadi dia memiliki kesadaran sosial akan temannya, karena kalau saya itu kan udah pada lusuh, udah ya begitulah dia. Nah, proses ice breakingnya kemarin itu saya menyuruh siswa untuk duduk berhadapan. Nah, jadi yang berdekatan mereka berhadapan. Lalu masing-masing saling mengomentari, mengomentari tentang penampilan rekan yang ada di depannya, mengomentari secara positif supaya ada kesadaran sosial yang muncul pada teman-teman. Lalu kemarin itu masing-masing membuat memotivasi lagi supaya memunculkan memunculkan motivasi belajar lagi karena pada siang hari. Kebetulan kemarin itu kan praktek di lab ya, praktek di lab biasanya kalau praktek di lab itu kan mereka tuh suka asal gitu ya, apalagi habis istirahat kadang main-main, kadang malah ada yang membawa makanan gitu ya. Nah, kemarin itu mengingatkan kembali sama siswa tentang kesiapan belajar mereka. Kemudian itu mungkin dari segi kesadaran sosial. Kalau dari segi pemahamannya mungkin saya kemarin memberikan tanya jawab gitu ya, tanya jawab dulu seputar prosedur eksperimen ya, supaya mereka muncul lagi pengetahuan awal mengenai prosedur eksperimennya, mereka mengingat kembali tujuan pembelajaran mereka itu akan melakukan apa ya. Nah, setelah saya lihat, saya observasi selama proses kegiatan awal,
saya melihat bahwa kesiapan belajar siswa itu berbeda-beda. Iya. Melihat di kelas itu ya, apalagi ini dinilai, dan melihat kesiapan belajar siswa mungkin dari minat mereka ya, profil belajar mereka. Sebenarnya mereka itu identiknya adalah memiliki kategori visual dan kinestetik. Jadi saya menyesuaikan dengan materi, lalu misalnya materinya adalah asam basa, tujuannya indikator, maka saya berkesimpulan bahwa alangkah baiknya kalau materi tersebut saya berikan secara eksperimen di lab gitu ya. Lalu mungkin dari kesiapan siswa itu saya melihat bahwa memang biasanya siswa itu saling mengandalkan gitu kalau di lab itu. Mereka saling mengandalkan, apalagi kalau teman kelompoknya adalah mereka yang benar-benar siap belajar gitu. Jadi yang nggak siap itu hanya main-main saja. Nah, jadi kemarin itu berinisiatif untuk mengelompokkan secara homogen. Mungkin itu kegiatan awal. Benar sekali ya Bu Dian. Jadi Bu Dian melaksanakan pembelajaran yang sekarang itu dengan melatih sosial emosionalnya dengan memberikan ice breaking ya. Kemarin saya juga lihat waktu observasi melihat anak-anak sudah begitu antusias meskipun belajarnya di siang hari, tapi karena Bu Dian sudah memberikan motivasi berupa ice breaking, anak-anak terlihat lebih antusias kemudian. Dan menarik juga itu ketika mengelompokkannya secara homogen ya. Ternyata kelompok-kelompok homogen itu bagaimana? Setelah dikelompokkan anak secara homogen, misalkan yang low dengan low, middle dengan middle, high dengan high, itu dampaknya terhadap proses pembelajaran itu seperti apa? Kalau saya lihat ya, memang pengelompokan homogen tidak bisa diterapkan ke semua materi juga ya, karena kebetulan mungkin ini praktikum. Jadi supaya muncul bertanggung jawab ya. Kalau saya lihat setelah mereka dikelompokkan gitu dalam kelompoknya masing-masing, jadi muncul tanggung jawab, dimana kan di situ kan 11 MIPA 1 ya kebetulan ya. Memang banyak siswa-siswa yang dominasinya adalah laki-laki yang memang seringnya itu bermain-main gitu. Nah, setelah dikelompokkan saya lihat mereka ada tanggung jawabnya, dimana saya lihat biasanya kan mereka kalau disuruh misalnya bawa alat ya ke depan, biasanya diem saja tidak ada tanggung jawab, susah. Ini mereka berinisiatif membagi gitu, mengatur teman-temannya yang membawa alat, kemudian bahan gitu, kemudian yang mengawasi percobaan, kemudian yang saya lihat bagi-bagi tugas juga. Jadi memang kalau untuk praktek pengalaman saya kemarin secara homogen juga ada perbaikan gitu dari sebelumnya yang biasanya kan heterogen gitu ya, mereka hanya mengandalkan ini sisi tanggung jawabnya lebih terlihat ada gitu. Berarti sangat berpengaruh sekali strategi Bu Dian mengelompokkan secara homogen ini. Terlihat anak-anak lebih aktif, lebih peduli, lebih bertanggung jawab ya. Nah, betul tuh ide yang sangat menginspirasi nih. Nah, apakah pengelompokan secara homogen itu menurut Bu Dian apakah bisa dilakukan untuk semua materi pembelajaran atau tidak menurut Bu Dian? Kalau melihat pembelajaran yang saya ampuh gitu ya, anak-anak kan saya kimia, kebetulan kan variatif itu, kadang ada teorinya, kadang ada aspek menghitungnya, kadang percobaannya. Jadi kayaknya homogen itu tidak bisa diterapkan ke semua materi, soalnya kan kalau untuk perhitungan misalnya mereka dikelompokkan secara homogen, dimana yang pintar-pintar atau yang kemampuannya rendah disatukan, nanti takutnya mereka malah miskonsepsi gitu, seperti itu ya. Jadi kita sebagai guru harus pintar-pintar ya menyesuaikan sepertinya strategi dengan materi yang akan disampaikan. Tapi saat menginspirasi itu benar. Nanti saya mau coba juga bagaimana membuat pengelompokan secara homogen. Mudah-mudahan dampaknya akan sama seperti kemudian. Baik, terkait dengan pelaksanaan kemarin kan sebelum kita melakukan observasi, Ibu Dian sudah membuat pra-observasi berupa perencanaan yang akan dilakukan. Nah, ketika Bu Dian melaksanakannya pada sesi observasi, menurut Bu Dian ada tidak tahapan-tahapan atau step-step yang terlewat, atau apakah stepnya sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak? Ya,
Tadi kan saya baru mengatakan kegiatan awal ya. Kalau kegiatan awal kayaknya stepnya tidak terlewat, aman gitu ya. Kemudian untuk kegiatan inti karena itu yang pentingnya mungkin ya proses pembelajarannya kayaknya tidak ada yang terlewat. Kan kemarin siswa sudah dikelompokkan secara homogen gitu ya. Kemudian mereka melakukan eksperimen. Nah, saya lihat bahwa di situ ada proses pengembangan ke berdiferensiasi proses ya. Karena seingat saya kemarin itu saya tuh tidak diam gitu ya. Jadi saya berkeliling, tapi saya lebih memfokuskan ke siswa-siswa yang memang kelompoknya adalah rendah dan sedang. Jadi saya lebih memberikan perhatian lebih gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang kelompok ini mungkin saya hanya mengawasi saja, takut-takut mereka misalnya miskonsepsi atau ada kesalahan apa prosedur gitu. Kalau untuk kegiatan inti, kemudian saya lihat juga mereka berdiskusi, jadi tidak ada step-step dari eksperimen yang mereka lewati gitu ya. Jadi prosedur eksperimennya mereka lakukan, lalu mereka berdiskusi. Karena sudah ada hasil, LKPD sudah terisi, kemudian mereka juga presentasi ke depan. Nah mungkin permasalahannya adalah ini adalah pengalaman pertama ya, saya melakukan proses strategi seperti ini. Jadi mungkin kemarin itu manajemen waktu ya. Nah jadi manajemen waktu yang di perencanaan itu tidak sesuai dengan yang dipelaksanakan, karena biasanya kan tidak berkelompok secara homogen. Jadi kemarin itu saya membutuhkan waktu ekstra untuk memberikan perhatian bagi siswa yang berkelompok homogen. Jadi mungkin presentasi kemarin itu tidak semua mewakili setiap kelompok mempresentasikan hasilnya, tapi hanya ada beberapa saja perwakilan kemarin itu, perwakilan dari kelompok yang mereka berkemampuan tinggi, kemudian yang berkemampuan rendah. Kemudian mungkin kemarin itu kurangnya umpan balik ya, karena kemarin itu siswa itu hanya saking terkagum-kagum dengan siswa yang berkemampuan rendah, jadi excited, jadi teman-temannya excited, malah jadi pertanyaan esensial yang muncul nggak ada gitu umpan balik ke teman yang saat presentasi. Mungkin hal itu ya kemarin ya sedikit lewat. Harus diperbaiki lagi. Nah, untuk kedepannya nih barangkali nanti Bu Dian akan menerapkan pembelajaran yang sama. Bagaimana tuh solusi untuk mengingatkan supaya urutan atau stepnya itu sesuai dengan yang sudah direncanakan itu Bu Dian? Mungkin kemarin itu waktunya ya, mungkin waktunya sebentar gitu ya, persiapannya memang itu sama saya persiapannya sebentar. Mungkin yang harus diperhatikan adalah persiapannya, waktu persiapannya, kemudian mungkin diskusi ya. Diskusi dengan Budian juga mungkin ya, sebagai pihak yang lebih mengetahui tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi saya tuh ya karena waktu mungkin mepet, jadi kemarin itu seadanya gitu. Mungkin itu diskusi lagi ya. Kemarin itu kan ya, tapi sebetulnya saya juga sudah melihat nih pembelajaran secara overall gitu seluruhnya memang sudah sesuai, pada umumnya sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Kemudian terkait dengan tujuan pembelajarannya nih, kan kemudian ketika melakukan pembelajaran tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, untuk tujuannya sepertinya apakah sudah tercapai atau tidak? Untuk tujuan pembelajarannya kayaknya kemarin sudah tercapai ya. Nah, jadi kemarin itu kayaknya sudah cocok menggunakan berdiferensiasi proses ya. Jadi sepengetahuan saya kemarin itu anak-anak sudah dapat menentukan indikator asal massa melalui bahan alami, walaupun hanya bahan alamnya terbatas itu ya, tidak banyak gitu, hanya macam namanya bahan alami. Dan memang betul sih, saya juga melihat ketika observasi sepertinya tujuan pembelajaran sudah dapat tercapai. Terlihat dari anak-anak melalui strategi pembelajaran diferensiasi itu banyak anak yang lebih fokus ya, lebih fokus untuk belajar. Kemudian kemampuan mereka untuk menentukan mana yang bisa menjadi indikator atau tidak juga sudah bisa dipenuhi. Kemudian lihat dari
kemampuan keterampilan bersosialnya juga sudah tercapai ya. Dilihat dari ketika mereka mengikuti diskusi, kemudian ketika presentasi untuk melatih keterampilan berrelasinya sudah mulai nampak ya, kemudian bersih sekali nih. Nah, terkait dengan pembelajaran yang kemarin, kira-kira ada hal yang ingin dikembangkan lagi atau tidak? Mungkin hal pengembangannya harus ada ya, Iya, supaya tidak berhenti. Iya. Biasanya kalau berhenti kan jadi lupa. Nah kemarin itu kan baru pengembangan berdiferensiasi prosesnya. Mungkin kedepannya saya ingin lebih menggali lagi bagaimana proses pembelajaran dengan berdiferensiasi konten, misalnya berdiferensiasi produk, atau malah mengkombinasikan antara 2 atau ketiga diferensiasi tersebut ya. Itu kalau dilihat dari pengembangan berdiferensiasi. Kalau melihat dari keterampilan sosial emosionalnya, mungkin karena ini sesuatu yang memang dibutuhkan menurut saya. Kemarin itu kan saya baru melihat atau mengambil dari satu aspek kesadaran sosial. Saya kan belum mengambil aspek yang lainnya. Mungkin kedepannya pengembangannya keterampilan sosial emosionalnya saya harus mengembangkan aspek yang lainnya mungkin ya, kayak kesadaran diri. Mungkin kan saya harus menggali lagi bagaimana nanti SDG ini seperti apa gitu ya. Iya, pengembangan lagi, kemudian manajemen diri. Nah, seperti apa tuh manajemen diri? Saya malah harus digali lagi ya. Kemudian mungkin yang keputusan bertanggung jawab juga ya. Nah, itu mungkin proses pengembangan selanjutnya yang bisa saya lakukan mungkin dari menarik sekali. Jadi kemudian berencana untuk mengembangkan strategi pembelajaran diferensiasi yang lain ya, di kelas lain dengan materi yang lain ya, seperti itu ya. Sesuai sama tujuan pembelajaran juga ya. Betul harus sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian juga berencana untuk mengembangkan dalam hal keterampilan sosial emosionalnya ya. Kalau yang kemarin hanya 2, yaitu kesadaran sosial dan keterampilan berrelasi. Nanti berencana akan mengembangkan keterampilan yang lainnya. Oke. Aduh, menarik sekali dan semangat untuk mengembangkannya ya Bu Dian. Nah, kira-kira nih strateginya seperti apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan rencana-rencana yang barusan Bu Dian sampaikan? Strateginya mungkin yang untuk kedua pengembangan tersebut ya, pembelajaran berdiferensiasi atau penerapan keterampilan sosial emosional. Yang pertama mungkin strateginya saya harus banyak baca, harus banyak baca, menggali lagi informasi tentang apa itu kesadaran sosial, manajemen diri. Kemudian yang kedua mungkin strateginya saya akan meminta Bu Dian Widi juga untuk membersamai saya apabila ada rencana lagi untuk membuat proses pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga mungkin apabila ternyata memang hal ini bermanfaat dan memang ini sukses gitu ya, karena kemarin itu kan di jam terakhir, mungkin saya akan memberitahukan ke rekan juga bisa ya, sesama MGMP gitu ya, atau ke rekan lainnya mungkin itu ya. Mengimbaskan ya pengetahuan kita atau pengalaman kita, berbagi praktik baik ya, berbagi praktik baik ya. Ini bagus sekali, jadi nanti strateginya kemudian kita akan kerjasama ya, kolaborasi ya kemudian ya, menentukan kira-kira materi apa yang cocok untuk dilaksanakan dengan diferensiasi konten, apakah proses, apakah produk begitu. Begitupun pengembangan sosial emosionalnya ya. Sip, nanti kita akan berdiskusi lagi kemudian bersama-sama ya. Kemudian untuk selanjutnya kemudian pun akan berbagi praktik baik terhadap rekan-rekan ya. Jadi supaya ilmu kita lebih bermanfaat, lebih diketahui oleh orang lain, sehingga semua pembelajaran di sekolah kita akan memiliki kesepahaman dan keberagaman ya, dengan konten yang sama. Sip deh, saya siap membantu. Kira-kira nih ketika pembelajaran yang ini yang barusan kemudian laksanakan di kelas 11 ya, IPA 1 ya kemarin itu kalau tidak salah. Nah, rencana yang barusan yang akan dilaksanakan kira-kira kapan tuh pelaksanaannya? Nah, kalau harusnya secepatnya sih ya, harusnya secepatnya rencananya. Biasanya kalau tidak secepatnya itu lupa. Tapi ya melihat situasi kondisinya di sekolah juga ya, mungkin ya sesuai rencana saja, sesuai rencana
yang sudah ditargetkan mungkin di materi-materi sebelumnya gitu ya. Iya, setelah di 11 IPA 1 pasti kemudian di jadwal di kelas berapa? Bisa di 11 IPA 3. Berarti mungkin ini bisa dilaksanakan juga di 11 IPA 3. Nah, kira-kira nih kalau dilaksanakan di 11 IPA 3, apakah strategi yang akan dilakukannya akan sama atau tidak dengan kelas sebelumnya? Kalau melihat karakteristik siswa gitu ya, kalau melihat minat, bakat, lalu profilnya hampir sama kayaknya. Di 11 IPA 3 juga yang dominan, yang memang kurang perhatian pada pembelajaran itu ya siswa laki-laki. Iya, siswa laki-laki, apalagi siang jam terakhir 9-10 itu mereka lebih siang lagi. Biasanya malah ada yang tidur biasanya, kurang fokus ya. Kayaknya yang strategi kemarin itu bisa juga saya terapkan, tapi nanti kita lihat nanti hasilnya seperti apa, apakah lebih baik itu atau bagaimana. Nah, kalau seandainya itu bagus juga ya, kemudian sudah ada inisiatif atau berniat untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, kalau untuk di kelas yang lain nih, kira-kira barangkali apa ya, strategi pembelajarannya ada yang ingin ditingkatkan kembali dari strategi yang sebelumnya, karena mungkin kelas yang digunakan atau yang diambil pun dan disampaikan pun akan berbeda, barangkali seperti itu. Mungkin ya kalau ini mungkin strategi pembelajarannya bisa juga berdiferensiasi proses sama produk ya. Iya, bisa. Yang kemarin proses dan produk ya. Barangkali nanti atau bisa. Kalau untuk materi seperti praktek kan kayaknya kalau konten itu sulit ya, kurang efektif ya, sebenarnya ya. Dan cocoknya untuk saya, tapi kan proses. Iya. Tapi kalau materinya, misalkan materinya agak ke teoritis, barangkali bisa. Nah, kalau yang teoritis bisa yang konten ya diberikan ke anak. Jadi anak kan lebih kita lebih menyesuaikan mereka sebenarnya apakah dalam bentuk video atau misalnya PowerPoint ya, atau misalnya malah mereka membaca buku gitu ya. Nah, jadi berikan kesempatan kepada anak gitu ya buat bisa mereka lebih menggali lagi kemampuan mereka kayaknya ya. Bisa tetap kayak berdiferensiasi konten kayaknya. Diferensiasi konten ya. Oh, jadi kemudian nanti akan melihat dulu ya karakter anaknya. Yang kedua kemudian melihat konten materinya seperti apa, mana yang cocok ya dengan diferensiasi apa supaya nanti tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal gitu ya Budian. Nah, setelah Budian menyampaikan rencananya, rencana pengembangan untuk pengembangan proses pembelajaran selanjutnya nih, kira-kira bagaimana cara Budian untuk melihat proses pencapaiannya nih, progresnya itu seperti apa? Untuk melihat proses pencapaiannya mungkin saya harus melihat kembali persiapan kemarin, RPP kemarin saya baca-baca lagi, mungkin tadi seperti adanya yang terlewat ya, kegiatan terlewat misalnya seperti kemarin umpan balik, kemudian kemarin siswa presentasi tidak bisa semua ke depan, mungkin saya harus memperbaiki lagi manajemen waktu di RPP. Kemudian saya juga mungkin harus punya catatan-catatan kecil ya, jadi kayak jurnal pribadi, jadi aktivitas-aktivitas apa kemarin yang misalnya dilakukan anak gitu, yang memang itu miss gitu ya dari proses perencanaan. Mungkin karena kemarin pengalaman pertama saya excited dengan siswa yang berkemampuan rendah, jadi mungkin ada hal-hal lain memang yang kelompok lain kurang saya perhatikan ya. Jadi saya bikin catatan kecil sebagai aktivitas pribadi, kemudian saya harus lebih mengobservasi ulang gitu ya. Jadi perhatian saya harus merata ke semua siswa mungkin ya, sehingga memahami perasaan siswa gitu ya. Memahami perasaan siswa bisa aja mungkin saya terlalu fokus ke kelompok A gitu, sedangkan kelompok B saya abaikan misalnya seperti itu. Nah, mungkin itu bisa jadi progres ya buat umpan balik ke depannya mungkin seperti itu ya. Iya betul. Jadi nanti kemudian rencananya akan
untuk melihat progres pengembangan itu, yang pertama mungkin melakukan refleksi juga ya dengan diri sendiri, dengan membuat jurnal, untuk melihat flashback kembali RPP yang dibuat, apa yang miss, kemudian diperbaiki dan lain sebagainya. Sip sekali, terutama jurnal itu tuh. Saya jadi terinspirasi juga ya, sepertinya bagus juga ya, betul pakai jurnal. Jadi kita tahu mana yang miss, jadi kita bisa meningkatkan untuk pembelajaran yang selanjutnya dari pembelajaran yang sebelumnya gitu. Aduh, terima kasih nih. Nah, setelah kemudian menyampaikan bagaimana proses pengembangannya, progresnya itu dengan menggunakan jurnal pribadi dan mengobservasi pemahaman lebih lanjut. Nah, adakah orang yang bisa diajak untuk berdiskusi untuk menguatkan komitmen Budian tadi? Mungkin yang diajak diskusi yang pertama adalah ibu ya. Oh iya, mungkin ibu bisa membersamai saya ya, melaksanakan rencana ini ke depannya supaya lebih baik seperti itu. Mohon bantuannya saja. Pasti kita sama-sama belajar ya. Nanti kita sama-sama belajar, mendiskusikan kira-kira ini pembelajaran yang cocok, yang sesuai dengan diferensiasi konten proses produk dan mengintegrasikan PSE di dalamnya. Ini sebetulnya memang sama-sama hal yang baru ya PSE ini ya. Dan saya rasakan juga memang sangat-sangat bermanfaat sekali ya kemudian ketika kita memasukkan faktor PSE di dalam pembelajaran ya. Alhamdulillah anak-anak jadi lebih termotivasi, lebih fokus lagi ya kemudian. Nah, kalau boleh saya simpulkan mungkin dari hasil obrolan kita ini sepertinya kemudian untuk tujuan pembelajarannya sudah tercapai dengan baik. Strategi pembelajaran diferensiasi proses dan produknya sudah membuat siswa lebih mudah memahami bagaimana cara menentukan indikator asam dan basanya. Kemudian untuk keterampilan sosial emosionalnya pun sudah mulai tercapai, sudah terlihat di mana anak-anak sudah mulai fokus. Terutama anak-anak yang tadi pengelompokan yang kemudian itu ide yang baru bagi saya dan sangat menginspirasi. Ternyata exciting juga anak-anak yang low itu. Jika diberi kesempatan, ternyata mereka punya potensi, punya kekuatan yang bisa dimunculkan. Baik, Budian, terima kasih nih bincang-bincangnya. Ya, sepertinya ini sudah sangat jelas sekali, sudah sangat mewakili sekali penyampaian Budian. Nanti kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, terutama rencana pengembangannya akan kita tindak lanjuti nanti kedepannya untuk rencana pengembangan dan kita bisa berkolaborasi bersama. Betul, saya tunggu waktu. Siap. Terima kasih Budian.